Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Minggu 26 Juli 2020 adalah hari Minggu biasa ke-17. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, pasal 3, ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cara memilih yang gemilang. Sewaktu ditawari Tuhan untuk meminta apa saja yang dikehendaki, Raja Salomo tidak meminta harta kekayaan melimpah. Ia tidak meminta kemewahan. Ia juga tidak meminta ketenaran dan popularitas. Ia tidak meminta segala kemudahan dan kesenangan dunia ini, juga tidak meminta umur panjang atau kekuatan bala tentara untuk mengalahkan musuh. Yang dimintanya hanyalah keutamaan dan kebijaksanaan. Menjawab tawaran Tuhan itu, Salomo berkata, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Allah pun memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian, yang melampaui hikmat dan pengertian siapapun di dunia ini, baik sebelum atau sesudah Salomo. Salah satu contoh dari hikmat Salomo itu kita kenal dalam kisah pengadilan dua orang perempuan. Sungguh Raja Salomo memilih prioritas tertinggi dalam hidupnya, dan karenanya membawa kebaikan bagi umat yang dipimpinnya. Saudara terkasih, di tengah hiruk pikuk dunia ini, dengan pelbagai macam tawaran dan tantangannya, kita diperhadapkan dengan rupa-rupa pilihan. Kecenderungan manusia adalah memilih hal-hal yang paling menyenangkan untuk memenuhi kesenangan, hiburan, status, kekayaan, selera, keinginan dan harapan yang duniawi sifatnya. Tentu tidak ada salahnya memiliki itu semua jika itu diabdikan kepada kebaikan bersama, apalagi jika itu mendukung pelayanan orang miskin dan malang, orang cacat atau yatim piatu yang terjepit dan bersengsara. Namun jika semua kecenderungan manusia di atas itu hanya diabdikan untuk mengenyangkan ambisi dan keserakahan, kesombongan dan keangkuhan, balas dendam dan kejahatan, maka yang menjadi prioritas kehidupan bukanlah hal yang mendukung kemanusiaan, melainkan menghancurkannya. Saudara terkasih,
Perumpamaan-perumpamaan dalam Matius 13 ayat 44 sampai 52 memperlihatkan prioritas pilihan. Perumpamaan yang pertama berkisah tentang bagaimana seseorang sampai menjual segala harta miliknya untuk membeli ladang yang berisikan harta terpendam. Perumpamaan berikutnya berbicara tentang seseorang yang sampai menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara yang indah. Harta terpendam maupun mutiara yang indah itu adalah kerajaan Allah yang amat bernilai bagi manusia di atas segala harta duniawi, sebab hal itu menyangkut keselamatan hidup bukan hanya di dunia ini, melainkan juga untuk hidup selamanya sesudah kematian. Kerajaan Allah diumpamakan seperti pukat, karena pada akhirnya semua orang akan mati dan menghadap hadirat Allah, sementara kerajaan Allah hanya menerima orang-orang yang memperjuangkan segala kebaikan dan kebenaran dan tidak menerima orang-orang yang hanya menginginkan kejahatan. Karena tempat orang jahat adalah di dalam dapur api, di mana hanya terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membiasakan diri untuk menghindari segala jerat dunia yang merugikan kita dan keluarga serta sesama kita. Jerat dunia selalu menawarkan hal-hal menarik dan menggiurkan, tetapi menyimpan derita dan maut. Untuk sementara waktu, biasanya itu semua menyenangkan, sampai pada suatu saat orang menyadari akibat dan konsekuensinya, barulah mengetahui bahwa pilihan itu keliru. Maka pilihlah selalu kebaikan, walau dibalut dengan kesusahan, bahkan kesukaran, komitmen dan pengorbanan diri, tetapi bermuatkan kegembiraan dan sukacita, kedamaian dan ketenangan, suasana keselamatan. Pilihlah kebaikan karena kita mengerti justru dalam segala sesuatu Allah hadir dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semoga demikian. Amin.